Shalom saudaraku, kita sekarang akan melanjutkan topik bahasan kita 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Nah, sekarang kita akan berbicara sifat buruk yang ketujuh. Apa sifat buruk yang ketujuh yang akan menonjol menjelang akhir zaman adalah tidak tahu berterima kasih. Saudara, tadinya saya mengira sifat tidak tahu berterima kasih ini adalah biasa-biasa saja, saudara. Hanya berupa kelakuan yang buruk, biasa-biasa saja, saudara. Ternyata di mata Tuhan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan ternyata fatal di mata Tuhan. Sehingga dikategorikan ke dalam salah satu dari 18 sifat buruk yang akan semakin terlihat menjelang akhir zaman. Artinya apa? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini dipastikan tidak mungkin akan diterima Tuhan di dalam kerajaan surga. Akan sangat repot dan sangat mengacaukan jika di dalam kerajaan surga itu terdapat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, saudara. Seperti apa orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu? Ada orang-orang yang mendapatkan perlakuan baik dari kita. Ada orang-orang yang menerima hal-hal baik dari kita. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari kita. Tetapi mereka itu hanya sebatas kepada menikmati apa yang mereka terima saja. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang layak mereka terima dan tidak perlu harus berterima kasih. Wah, ini fatal, saudara. Ya, ada banyak hal, perbuatan baik, perlakuan baik yang kita terima dari seseorang. Misalnya saja, ya, kita mendapatkan air susu ibu. Ini sangat berbahaya jika ada seorang anak yang memperlakukan ibunya dengan tidak baik. Kenapa? Karena air susu ibu itu tidak dapat engkau bayar dengan harga berapapun. Ada lagi orang yang memberikan kepada kamu ilmu. Ilmu ini juga adalah sesuatu yang tidak dapat engkau bayar dengan harga berapapun. Maka terhadap ibumu, terhadap orang-orang yang memberikan ilmu kepada engkau itu, jangan pernah engkau seolah-olah menjadikan orang-orang itu biasa-biasa saja, sehingga engkau merasa engkaulah layak menerima itu dan tidak perlu berterima kasih. Engkau ketika menerima sesuatu yang baik, menerima pertolongan, menerima nasihat, menerima bimbingan, diberikan ilmu-ilmu, ya, itu adalah ke depan akan berguna dan tentu saja menjadi kebaikan bagi dirimu. Maka sangat layak engkau berterima kasih dan mengingat akan orang-orang seperti itu yang telah melakukan kebaikan kepadamu. Oleh karena itu, saudara, kita ambil contoh di dalam 2 Tawarik 32 ayat 25. Di sana firman Tuhan berkata begini, "Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka." Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama sudah ada peristiwa di mana ketika ada seseorang tidak tahu berterima kasih, maka orang itu mendapatkan murka daripada Tuhan. Jadi tidak tahu berterima kasih ini bukanlah sifat biasa-biasa saja. Ini bukan masalah etika biasa. Tetapi di mata Tuhan ini adalah sesuatu perbuatan yang kejam. Ya. Orang tidak tahu berterima kasih. Dan menurut firman Tuhan, menjelang akhir zaman akan semakin banyak orang-orang dengan tipikal seperti ini. Senang menerima sesuatu yang baik dari orang lain, tetapi mereka tidak tahu berterima kasih. Di saat mereka sedang perlu, mereka berperilaku baik. Tetapi ketika habis perlunya,
Mereka berbalik belakang dan seolah-olah tidak mengenal orang yang telah pernah berbuat baik kepada mereka. Ini harus digarisbawahi. Kalau engkau sudah pernah menerima kebaikan, perlakuan baik, ya, pemberian sesuatu, apapun itu, ya, apalagi seperti yang sudah saya kemukakan tadi, air susu ibu, ilmu dari orang-orang tertentu, jangan pernah engkau tidak berterima kasih dan melupakan, apalagi menganggap orang-orang itu seperti orang-orang biasa saja, sehingga engkau merasa tidak penting untuk mengingat mereka, tidak penting untuk bersikap berterima kasih kepada orang-orang tersebut. Kalau sifat-sifat seperti ini terdapat di dalam dirimu, segera bertobat. Karena di mata Tuhan itu adalah perbuatan yang jahat. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 25 tadi sudah saya sampaikan sebuah contoh. Ya, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini masuk kepada kategori keangkuhan. Orang yang tidak tahu berterima kasih ini orang angkuh. Mereka hanya terlihat baik saja kepada kita ketika mereka membutuhkan sesuatu yang baik dari kita. Ketika kebaikan sudah tidak dibutuhkan lagi, mereka habis perlunya, mereka balik belakang seolah-olah tidak mengenal kita. Apakah kita memiliki sifat seperti ini? Segera bertobat, saudara. Karena ternyata tidak tahu berterima kasih ini merupakan salah satu dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Kalau dikatakan akan menonjol menjelang akhir zaman, artinya akan semakin banyak orang yang mempunyai sifat seperti ini. Jangan sampai kita adalah salah satunya dari itu. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Kalau selama ini mungkin sudah ada yang pernah menegur kita dan kita mengeraskan hati, tidak mau menerima teguran dan mengoreksi sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Sekarang firman Tuhan mengingatkan kepada kita secara langsung. Saya menyampaikan ini bukan dari dalam diri saya yang mengingatkan saudara, tetapi firman Tuhan ini saya sampaikan untuk mengingatkan saudara dan saya. Jadi firman Tuhan sekarang telah mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah dengan sifat-sifat buruk ini. Jangan sampai sifat buruk ini ada dan kita telah menjadi nyaman untuk melakukan itu setiap kali. Karena sifat buruk itu kalau kita terus-menerus lakukan, orang yang mempunyai sifat buruk biasanya langsung merasa nyaman kalau ternyata dia dapat melakukan sifat buruk itu. Ya. Ketika dia melakukan sifat buruk itu, dia nyaman. Sehingga ketika ada orang ingin mengoreksi, umumnya mereka akan tersinggung, tidak mau berubah. Tetapi ingat, setiap sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, terutama 18 sifat buruk yang sedang kami utarakan ini dapat dipastikan tidak akan pernah dapat diterima di dalam kerajaan sorga. Ya, tentu saja tidak dapat diterima, saudara. Bagaimana mungkin seorang yang mempunyai sifat tidak tahu berterima kasih tinggal di dalam kerajaan sorga? Akan kacau sorga, saudara. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan, saudara. Kalau selama ini sudah ada orang-orang dekat kita yang mengingatkan kepada kita dan kita tidak ambil pusing, sekarang firman Tuhan yang datang kepadamu mengingatkan akan hal itu. Jadi kita sudah sampai kepada pembahasan sifat yang ketujuh. Yang pertama adalah sifat mencintai dirinya sendiri. Yang kedua adalah menjadi hamba uang. Yang ketiga adalah membual, sifat membual. Yang keempat adalah menyombongkan diri. Yang kelima adalah pefitnah. Yang keenam adalah berontak terhadap orang tua. Dan sekarang yang sedang saudara dengarkan adalah sifat yang tidak tahu berterima kasih. Baik saudara, untuk hal tidak tahu berterima kasih ini sudah saya sampaikan pesan firman Tuhannya. Sekiranya saudara, kalau ada di dalam dirimu sifat-sifat seperti ini, segera engkau bertobat. Ingat,
tidak pernah akan diterima di dalam kerajaan sorga orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Karena Tuhan yang mengatakan ada 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Kita akan lanjutkan lagi dengan sifat yang ke-8. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita berjumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.